Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Matahari yang lelah mulai menyusup ke balik bukit barat, melukis langit desa Karangasem dengan semburat jingga kemerahan yang tampak seperti luka menganga. Angin senja yang oleh orang tua-tua disebut sandekala. Waktu di mana batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata menipis berhembus dingin, menusuk tulang rusuk Bimo yang hanya terbalut kaos oblong lusuh. Pemuda itu berjalan dengan punggung melengkung, beban di pundaknya bukan hanya keranjang bambu berisi dagangan yang nyaris utuh, melainkan juga beban kegagalan yang hari demi hari semakin berat menindih dada. Bakul pikulan itu berderit setiap kali kakinya melangkah, seolah mengejek nasib tuannya. Di dalamnya, cenil warna-warni, lupis ketan yang legit, dan klepon berisi gula merah cair masih tertata rapi di atas alas daun pisang. Aroma manis kelapa parut dan gula aren yang seharusnya menggugah selera, kini justru membuat perut Bimo mual karena kecewa. Seharian penuh lelaki malang ini berkeliling, dari pasar kecamatan hingga pelosok dusun tetangga. Suaranya parau meneriakkan jajan pasar, cenil, lupis, klepon, namun hanya segelintir orang yang menoleh, dan lebih sedikit lagi yang merogoh kocek. Hari ini, penghasilannya bahkan tidak cukup untuk mengganti modal membeli beras ketan. Bayangan wajah ibunya yang tua dan sakit-sakitan di rumah, menanti dengan harapan ada sedikit uang untuk membeli obat, membuat langkah Bimo semakin terseret. Jalan setapak menuju rumahnya harus melewati perbatasan desa, sebuah area yang dihindari penduduk setempat setelah matahari terbenam. Kebun bambu wulung, tempat itu terkenal angker. Rumpun-rumpun bambu hitam tumbuh liar dan rapat, menciptakan kanopi alami yang bahkan di siang hari bolong pun terasa temaram. Batang-batang bambu yang tinggi menjulang itu kerap bergesekan satu sama lain saat angin bertiup, menghasilkan suara kriet yang menyerupai rintihan kesakitan atau tawa tertahan dari makhluk tak kasat mata. Biasanya, Bimo akan mempercepat langkah atau bahkan memilih jalan memutar yang lebih jauh jika hari sudah gelap. Namun malam ini, keputusasaan telah mengalahkan rasa takutnya. Kelelahan fisik dan mental membuat akal sehat pemuda desa ini tumpul. Ketika kakinya menapak memasuki area kebun bambu, suasana mendadak berubah. Udara terasa lebih padat dan dingin, seakan oksigen di tempat itu dihisap oleh sesuatu. Suara jangkrik dan hewan malam yang tadinya ramai tiba-tiba senyap. Hanya ada suara gesekan bambu yang semakin intens, seperti ratusan jari kurus sedang menggaruk langit. Bimo berhenti di tengah jalan setapak yang diapit dinding bambu menjulang. Kegelapan di sekelilingnya terasa hidup, berdenyut memperhatikan setiap gerak-geriknya. Rasa frustrasi yang membuncah di dada penjual cenil itu meledak. Ia tidak peduli lagi. "Dengar, siapapun penghuni tempat ini," teriak Bimo. Suaranya pecah, memecah kesunyian yang mencekam. Nafasnya memburu. "Aku lelah hidup miskin. Aku lelah melihat daganganku terbuang sia-sia. Jika kalian memang ada, jika kalian memang berkuasa seperti kata orang-orang, tunjukkan. Bantu aku, atau habisi aku sekalian di sini. Aku sudah tidak peduli." Teriakan itu bergema, lalu lenyap ditelan rimbunnya daun bambu. Hening. Bimo terengah-engah, merasa bodoh telah menantang kegelapan. Namun, saat lelaki itu hendak mengangkat kembali pikulannya, sebuah aroma asing menyapa indera penciumannya. Bukan bau tanah basah atau bau busuk dedaunan layu yang biasa tercium di kebun ini. Ini adalah aroma wangi yang sangat kuat, manis, dan memabukkan. Seperti campuran bunga melati, kenanga, dan pandan. Ya, aroma pandan yang luar biasa harum. Bersamaan dengan wangi itu, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa kuntilanak yang melengking mengerikan, melainkan tawa renyah seorang gadis muda, halus seperti denting lonceng perak. Bulu kuduk di tengkuk Bimo meremang hebat. Matanya liar mencari sumber suara di antara beang-beang batang bambu yang pekat. "Siapa di sana?" tanyanya. Kali ini suaranya bergetar. Di sebelah kanannya,
Di antara celah dua rumpun bambu besar, sesosok bayangan perlahan memadat. Cahaya bulan yang samar-samar menembus kanopi berhasil menangkap wujud itu. Seorang gadis, ia berdiri membelakangi cahaya, membuat wajahnya tidak terlihat jelas. Namun siluet tubuhnya ramping, dibalut kain kebaya kuno berwarna hijau lumut yang tampak menyatu dengan dedaunan di sekitarnya. Sosok itu tidak menapak tanah, melainkan melayang beberapa senti di atas akar-akar bambu yang menyembul. Kehadirannya memancarkan aura yang dingin sekaligus memikat, membuat lutut Bimo lemas, bukan hanya karena takut, tapi juga karena pesona ganjil yang dipancarkan makhluk tersebut. Gadis itu memiringkan kepalanya, seolah sedang mengamati Bimo seperti seorang anak kecil mengamati serangga yang menarik. Bimo terpaku di tempatnya berdiri. Lidahnya keluh, seakan terikat mantra tak kasat mata. Niat awalnya untuk lari tunggang langgang lenyap entah kemana, digantikan oleh rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan purba. Sosok di hadapannya jelas bukan manusia, namun tidak memiliki wajah mengerikan seperti demit dalam cerita neneknya. Gadis itu melangkah maju atau, lebih tepatnya, melayang perlahan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas fitur wajahnya. Kulitnya pucat pasi seperti pualam di bawah sinar rembulan, namun memancarkan cahaya redup dari dalam. Matanya besar, hitam pekat, tanpa bagian putih, menatap lurus ke dalam jiwa Bimo. Bibirnya merah merekah, menyunggingkan senyum tipis yang misterius. Rambutnya hitam panjang tergerai, bergelombang ditiup angin yang tidak dirasakan oleh Bimo. Kau memanggil kami dengan suara penuh amarah. Anak muda. Suara gadis itu terdengar, bukan melalui telinga, melainkan langsung bergema di dalam kepala Bimo. Nadanya lembut, namun memiliki otoritas yang membuat siapapun akan tunduk. Jarang ada manusia yang berani berteriak di kebunku. Saat sandekala, Bimo menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Saya putus asa, Nyai. Dagangan saya tidak laku, ibu saya sakit, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Makhluk cantik itu mengangguk pelan. Tatapan mata hitamnya beralih ke keranjang pikulan Bimo dengan gerakan tangan yang anggun. Penutup daun pisang di salah satu keranjang tersibak sendiri, memperlihatkan jajanan yang sudah mulai dingin. Makanan manusia, gumamnya dengan nada sedikit meremehkan, namun juga tertarik. Terlalu tawar, terlalu hambar, tidak memiliki jiwa. Gadis itu kembali menatap Bimo. Namaku Sekar. Aku adalah penjaga rumpun ini. Bagian dari mereka yang kalian sebut orang bunian. Keluhanmu sudah kudengar. Keinginanmu untuk mengubah nasib tercium sama kuatnya dengan bau keringat keputusasaan di tubuhmu. Sekar mengulurkan tangannya yang lentik. Di telapak tangannya yang pucat, tiba-tiba muncul segenggam daun. Itu adalah daun pandan, namun tidak seperti pandan biasa. Daun-daun itu berwarna hijau zamrud yang menyala. Urit-urit daunnya tampak berpendar keemasan, dan aroma wangi yang memabukkan tadi berasal dari benda ini. Wanginya begitu kuat hingga membuat kepala Bimo sedikit pening karena nikmat. Ambillah, perintah Sekar. Dengan tangan gemetar, pedagang muda itu menerima pemberian tersebut. Daun itu terasa hangat dan berdenyut halus di tangannya, seolah memiliki detak jantung sendiri. Ini bukan pandan biasa, ini adalah pandan sukma. Tumbuh di tamanku di alam sana, jelas Sekar. Suaranya kini terdengar lebih serius, menghilangkan nada Berman Main sebelumnya. Gunakan ini dalam setiap adonan jajananmu, hanya selembar kecil untuk satu panci besar. Aromanya akan memanggil siapa saja yang menciumnya, membuat lidah mereka terikat pada masakanmu, dan membuat mereka kembali lagi dan lagi, seperti lebah yang terhipnotis pada bunga beracun. Harapan yang nyaris mati di hati Bimo kembali menyala. Ia menatap daun ajaib di tangannya seolah itu adalah emas murni. Terima kasih, Nyai Sekar. Terima kasih banyak. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini? Senyum di bibir merah Sekar melebar. Kali ini terlihat sedikit lebih dingin. Tentu saja ada harganya, Bimo. Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi di duniaku. Gadis bunian itu mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajah Bimo. Aroma tubuhnya campuran tanah basah, bunga kuburan, dan wangi pandan itu menusuk hidung Bimo. Dengarkan syaratku baik-baik. Pertama,
mulai saat ini, kau tidak boleh menggunakan pandan atau pewarna alami apapun dari pasar manusia. Hanya gunakan daun yang kuberikan ini. Jika habis, datanglah ke sini. Aku akan memberimu lagi. Bimo mengangguk cepat. Itu syarat yang mudah. Kedua, lanjut Sekar. Matanya menyipit tajam. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus datang ke rumpun bambu ini. Bawakan aku sesaji, bukan makanan hambar buatanmu itu. Aku meminta bunga 7 rupa yang segar, minyak wangi serimpi, dan ia berhenti sejenak, menatap tajam ke leher Bimo, di mana nadi berdenyut, dan setetes darahmu sendiri diteteskan di atas bunga-bunga itu. Bimo tersentak. Syarat terakhir terdengar mengerikan. Namun, bayangan keranjang dagangannya yang kosong dan uang yang melimpah menutupi rasa takutnya. Apa artinya setetes darah dibanding kemiskinan seumur hidup? Saya sanggup, Nyai. Jawab Bimo mantap. Suaranya tidak lagi bergetar. Keserakahan telah mulai mengambil alih kemudi hatinya. Sekar tertawa lagi. Kali ini tawanya terdengar puas. Bagus. Perjanjian telah dibuat. Ingat Bimo, jangan pernah melanggar pantangan, atau kau akan tahu bahwa kemiskinan jauh lebih nikmat daripada amarahku. Sebelum Bimo sempat menjawab, angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan daun kering hingga menutupi pandangan. Ketika angin mereda dan Bimo membuka matanya, sosok Sekar telah lenyap. Hanya tinggal dirinya sendiri di tengah kebun bambu yang gelap, menggenggam erat daun pandan sukma yang berpendar samar, siap mengubah nasibnya tanpa menyadari harga sebenarnya yang baru saja ia sepakati. Dini hari masih menyisakan embun yang menggantung di ujung daun pisang, ketika Bimo sudah berjibaku di dapur kecilnya. Cahaya temaram dari lampu minyak tanah menari-nari di dinding bambu, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jemari kurus, sedang meraba langit-langit. Di atas tungku tanah liat, sebuah panci besar berisi air mulai mengeluarkan uap tipis. Lelaki itu meraih bungkusan kain putih, tempat pandan sukma disimpan. Begitu kain terbuka, aroma yang luar biasa kuat langsung meledak, memenuhi setiap sudut ruangan, bahkan sanggup menembus sela-sela dinding kayu yang mulai lapuk. Dengan tangan sedikit gemetar, sang pemuda memetik selembar kecil daun hijau zamrud tersebut. Ajaib, begitu bersentuhan dengan air mendidih, warna air berubah menjadi hijau bening yang berpendar, dan wangi manis yang tidak masuk akal segera memenuhi paru-paru. Bimo mulai menguleni adonan klepon. Tepung ketan putih perlahan berubah warna, seolah-olah menyerap cahaya dari pandan tersebut. Saat bola-bola kecil itu dimasukkan ke dalam air mendidih, mereka tidak sekadar mengapung. Butiran-butiran hijau itu tampak berputar-putar dengan lincah, seperti makhluk hidup yang sedang menari. Menjelang fajar, pikulan sudah siap. Namun, ada yang berbeda pagi ini. Bimo belum sempat melangkah keluar pagar ketika haideng-haideng penduduk desa mulai kembang kempis. Angin subuh membawa aroma jajanan itu melintasi pematang sawah, menyusup ke balik gendela-gendela rumah yang masih tertutup rapat, dan membangunkan paksa mereka yang sedang terlelap. Wangi apa ini, Bimo? Tanya Pak Karta, tetangga sebelah rumah yang biasanya bahkan tidak sudi melirik ke arah gubuk reot itu. Lelaki tua tersebut berdiri di depan pintu dengan mata yang tampak sedikit kosong, seolah jiwanya sedang ditarik oleh seutas tali tak kasat mata. Bimo hanya tersenyum tipis. Hanya jajanan biasa, Pak. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Pak Karta merogoh saku celananya dan membeli seporsi besar. Saat gigi pria tua itu memecah kulit klepon yang kenyal, ledakan gula merah di dalamnya seolah membawa sensasi yang belum pernah dirasakan manusia manapun. Mata Pak Karta membelalak, tubuhnya bergetar sesaat, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat puas, hampir menyerupai orang yang sedang dalam pengaruh bius. Kabar tentang klepon ajaib milik Bimo menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Dalam hitungan jam, jalan setapak di depan gubuk Bimo yang biasanya sepi, kini penuh sesak. Orang-orang dari desa seberang, bahkan para juragan kaya dari kota yang membawa mobil-mobil mewah, rela antre di bawah terik matahari hanya demi sekotak kecil cenil dan lupis. Pundi-pundi uang mulai terisi. Lembaran rupiah yang tadinya sulit didapat, kini menumpuk di dalam kaleng bekas biskuit hingga meluap. Namun, di balik kesuksesan yang meledak itu,
Bimo mulai menyadari sesuatu yang janggal. Para pelanggan yang datang tidak pernah berbicara banyak. Mereka berdiri dalam diam, dengan pandangan mata yang terpaku pada panci kukusan Bimo. Setiap kali mereka menyuapkan makanan itu ke mulut, ada semacam aura kibuobuan yang sejenak menyelimuti wajah mereka, seolah-olah ada sesuatu yang sedang disedot keluar dari tubuh para pembeli tersebut. Keanehan tidak berhenti di situ. Bimo menyadari bahwa meskipun tangannya terus bekerja tanpa henti, dari pagi hingga petang, rasa lelah yang seharusnya menyiksa, justru tidak kunjung datang. Tubuhnya terasa ringan, namun jiwanya terasa hampa, seperti ada kekosongan besar, yang mulai menggerogoti nuraninya. Bulan purnama bersinar pucat di atas desa Karangasem, menyinari atap rumah Bimo, yang kini sudah diperbaiki dengan kayu jati pilihan. Kesuksesan finansial dalam waktu singkat, telah mengubah penampilan fisik hunian tersebut. Namun, suasana di dalamnya justru terasa semakin mencekam. Malam Jumat Kliwon semakin dekat, dan udara di dalam dapur terasa berkali-kali lipat lebih dingin daripada suhu di luar rumah. Bimo sedang mempersiapkan adonan untuk pesanan besar besok pagi. Saat lelaki itu sedang mengaduk santan di atas tungku, sudut matanya menangkap sebuah gerakan di kegelapan pojok ruangan. Sesosok bayangan hitam, lebih pekat daripada gelapnya malam, tampak berdiri mematung. Bayangan itu tidak memiliki wajah, namun Bimo bisa merasakan sepasang mata tak kasat mata sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika pemuda itu menoleh sepenuhnya, sosok tersebut menghilang, hanya menyisakan aroma pandan yang mendadak berubah menjadi bau anyir yang samar. "Siapa di sana?" bisik Bimo. Suaranya gemetar, memantul di dinding dapur yang sunyi. Tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba, sendok kayu besar yang digunakannya untuk mengaduk terasa menjadi sangat berat. Seolah-olah ada tangan lain, tangan yang sangat dingin dan tak terlihat, ikut menggenggam gagang sendok tersebut. Bimo mencoba melepaskan pegangannya, namun tangannya seakan terkunci. Sendok itu bergerak sendiri, memutar adonan dengan irama yang ganjil dan cepat. Di tengah kebingungan itu, sebuah bisikan halus menyapa gendang telinga sang pemuda. Suara itu bukan datang dari ruangan, melainkan merayap dari dalam benaknya sendiri. "Lebih banyak. Beri mereka lebih banyak. Biarkan mereka terjebak dalam rasa manis yang kuberikan." Itu adalah suara Sekar. Bimo jatuh terduduk di lantai dapur. Nafasnya memburu. Lelaki itu menoleh ke arah jendela yang terbuka sedikit, menatap ke arah kebun bambu wulung yang tampak seperti raksasa hitam di kejauhan. Di sana, di antara ribuan batang bambu yang saling bergesekan, Bimo seolah melihat siluet gadis berpakaian hijau lumut itu sedang menari di bawah cahaya rembulan. Malam itu, saat Bimo mencoba memejamkan mata, mimpinya berubah menjadi mimpi buruk yang indah namun mengerikan. Dalam tidurnya, pemuda desa itu melihat dirinya sendiri sedang membagikan jajanan kepada ribuan orang. Namun, orang-orang itu bukan lagi manusia. Mereka adalah sosok pucat dengan mata yang hilang, yang terus mengunyah klepon pemberian Bimo hingga mulut mereka mengeluarkan cairan hitam pekat. Sekar muncul di tengah kerumunan mayat hidup itu. Gadis bunian tersebut berjalan mendekat, jemarinya yang dingin membelai pipi Bimo. Wajah cantiknya tampak bercahaya. Namun, setiap kali Sekar tersenyum, deretan gigi-giginya terlihat runcing, seperti duri bambu. "Jangan lupa janji kita, Bimo," bisik Sekar dalam mimpi itu. "Setetes darah untuk kemakmuran tanpa batas. Jika kau lalai, maka seluruh rasa manis ini akan berubah menjadi empedu yang membakar jiwamu." Terbangun dengan keringat dingin yang membanjiri tubuh, Bimo mendapati dirinya masih berada di dapur. Cahaya fajar mulai menyelinap masuk. Namun bayangan di sudut ruangan itu seolah enggan pergi. Sang pemuda menyadari bahwa pandan sukma di dalam kain putihnya kini tidak lagi hanya berwarna hijau. Ada gurat-gurat merah halus yang menyerupai pembuluh darah manusia mulai muncul di permukaan daun-daun ajaib tersebut. Keserakahan telah membukakan pintu, dan kini sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kemiskinan sedang melangkah masuk ke dalam hidup Bimo, menuntut bayaran yang mungkin tidak akan pernah sanggup ia lunasi. Dinding bambu yang dulu reot, kini telah berganti tembok bata yang kokoh. Namun hawa di dalam rumah itu justru terasa lebih gigil daripada saat angin malam bebas masuk melalui sela-sela anyaman. "Ibu Bimo,
seorang wanita tua yang punggungnya kian membungkuk dimakan usia, duduk di ambang pintu dapur. Matanya yang mulai kabur menatap punggung sang anak, yang kini selalu sibuk di depan tungku. Ada yang hilang dari diri Bimo. Pemuda yang dulu selalu bercanda, meski perutnya lapar, kini menjelma menjadi sosok pendiam dengan gurat wajah yang keras. Keramahannya luntur, digantikan oleh ambisi yang tampak seperti kabut hitam yang menyelimuti mata. Bimo tidak lagi bicara tentang impian sederhana untuk memperbaiki atap, melainkan tentang berapa banyak emas yang bisa ia timbun di bawah tempat tidur. Suatu sore, saat Bimo sedang pergi ke pasar untuk membeli tepung dalam jumlah besar, sang ibu memberanikan diri masuk ke dapur. Ruangan itu adalah wilayah terlarang yang selalu dikunci rapat oleh putranya. Namun, hari itu, Bimo terburu-buru dan membiarkan pintu sedikit terbuka. Bau harum pandan langsung menyergap indera penciuman wanita tua itu. Namun, anehnya, bagi penciuman sang ibu yang sudah terbiasa dengan alam desa, wangi tersebut tidaklah nikmat, alih-alih membangkitkan selera. Aroma itu justru membuat lambungnya mulas. Ada bau anyir yang tersembunyi di balik keharuman itu, bau yang mengingatkan pada bangkai tikus yang terhimpit di bawah lumbung, atau darah yang sudah mengering di atas tanah. Tangan yang gemetar mulai menggeledah sudut meja, hingga jemari keriput itu menemukan sebuah kotak kayu jati kecil. Di dalamnya, tergeletak bungkusan kain putih yang tampak bernapas. Ketika kain itu dibuka, sang ibu terpekik kecil. Daun pandan di dalamnya tidak berwarna hijau, seperti tanaman pada umumnya. Urat-urat daun itu berwarna merah tua, berdenyut pelan, dan saat disentuh, terasa hangat, seperti kulit manusia yang sedang demam. Lebih ngeri lagi, kain putih pembungkusnya ternoda berkak-berkak merah yang masih basah. "Bimo, apa yang kau lakukan, nak?" bisik wanita tua itu dengan suara parau. Air mata mulai menggenang di kelopak matanya yang keriput. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu depan. Bimo berdiri di sana, menatap ibunya dengan pandangan yang tidak pernah ia tunjukkan, sebelumnya dingin dan penuh ancaman. "Apa yang ibu cari di sini?" Suara lelaki itu terdengar rendah, seperti geraman binatang buas. Ini barang apa, Bimo? Baunya bukan bau tanaman. Ini bau setan. Kau bersekutu dengan siapa untuk mendapatkan semua uang ini? Tanya sang ibu sambil menunjuk kotak kayu tersebut dengan telunjuk yang gemetar. Bimo berjalan mendekat, merebut kotak itu dengan kasar hingga sang ibu terhuyung. "Ibu tidak perlu tahu. Yang penting sekarang ibu bisa makan enak, punya rumah bagus, dan tidak perlu lagi mencuci baju di sungai. Tutup mulut ibu dan jangan pernah sentuh barang ini lagi." Bentakan itu merobek hati sang ibu. Wanita malang tersebut hanya bisa terisak saat anaknya mengusirnya keluar dari dapur. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, sang ibu mulai menyadari bahwa anak yang ia besarkan dengan kasih sayang, kini perlahan-lahan sedang ditelan oleh kegelapan yang ia undang sendiri dari balik rimbunnya kebun bambu. Malam Jumat Kliwon tiba dengan atmosfer yang lebih berat dari biasanya. Langit tertutup awan tebal, seolah rembulan pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di bumi. Suara burung hantu bersehet sahutan dari arah kebun bambu wulung, seakan memanggil-manggil sebuah janji yang harus segera ditepati. Bimo seharusnya berada di kebun itu sekarang, membawa bunga 7 rupa dan meneteskan darahnya untuk Sekar. Namun, malam ini adalah malam yang luar biasa sibuk. Seorang pejabat kaya dari kota besar datang membawa pesanan ribuan porsi jajanan tradisional untuk acara pesta esok pagi. Uang muka yang diberikan sangat menggiurkan, cukup untuk membeli sebidang tanah luas di pinggir jalan raya. "Sebentar lagi, 1 adonan lagi," gumam sang pemilik warung sambil terus mengaduk tepung dan gula. Keringat bercucuran dari dahi, menetes ke dalam panci, namun ia tidak peduli. Matanya hanya melihat tumpukan uang yang dijanjikan. Lelaki itu melirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Batas waktu untuk mengantar sesaji adalah sebelum tengah malam. Namun, pesanan ini belum selesai setengahnya. Sekar pasti mengerti. "Aku hanya telat sebentar. Aku akan memberinya bunga yang lebih mahal besok malam," batin Bimo, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Keserakahan telah membutakan logikanya.
terhadap peringatan makhluk dari alam lain. Tepat saat lonceng berdentang 12 kali di kejauhan, sebuah hembusan angin kencang menerjang pintu dapur hingga terbuka paksa. Api di tungku mendadak mati, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang pekat. Hanya pendar merah dari pandan sukma yang terlihat menyala di sudut meja. Bimo terpaku. Ia merasa ada ribuan mata yang menatapnya dari balik kegelapan. Suara gesekan bambu kriet, terdengar sangat dekat. Seolah-olah rumpun bambu keramat itu telah berpindah ke halaman rumahnya. Bimo, sebuah suara desahan, lebih dingin dari es, berbisik tepat di telinganya. Pemuda itu membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa. Ia segera menyalakan lampu minyak dengan tangan yang bergetar hebat. Tidak ada apa-apa di dapur, kecuali aroma pandan yang tiba-tiba menghilang, berganti dengan bau busuk yang sangat menyengat seperti bau daging yang membusuk di bawah terik matahari. Esok paginya, kerumunan pelanggan sudah mengantre seperti biasa. Pejabat kota itu pun datang dengan mobil mewahnya untuk menjemput pesanan. Bimo, meski wajahnya pucat dan matanya merah karena kurang tidur, mencoba tersenyum percaya diri. Ini pesanannya, Tuan. Masih hangat, segar, dan aromanya luar biasa. Promosi sang penjual sambil menyerahkan wadah-wadah besar yang tertutup rapat. Sang pejabat membuka salah satu wadah untuk mencicipi. Namun, saat tutupnya terbuka, sebuah teriakan histeris pecah. Bukan aroma pandan yang keluar, melainkan bau bangkai yang menusuk hidung. Di dalam wadah itu, cenil dan klepon yang tadinya terlihat cantik warna-warni, telah berubah menjadi gumpalan tanah kuburan yang dipenuhi alat-alat putih berukuran besar. Ulat-ulat itu menggeliat, jatuh ke lantai, dan bergerak cepat menuju kaki para pelanggan. "Apa-apaan ini? Kau mencoba meracuniku dengan tanah kuburan?" teriak sang pejabat dengan wajah memerah karena marah sekaligus jijik. Bimo terbelalak. Ia mencoba membuka wadah yang lain, namun hasilnya sama. Semua jajanan yang ia buat dengan kerja keras sepanjang malam telah berubah menjadi sampah gaib. Orang-orang yang mengantre mulai berteriak, mencaci maki, dan melempari warung Bimo dengan batu. Di tengah kekacauan itu, di kejauhan, di antara kerumunan orang yang marah, Bimo melihat sosok Sekar. Gadis itu berdiri tenang di bawah pohon beringin, mengenakan kebaya hijau lumutnya. Wajahnya tidak lagi cantik. Separuh wajahnya telah membusuk, memperlihatkan tulang rahang yang tajam, dan matanya merah menyala karena amarah. Sekar tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan-tangannya, menunjuk ke arah Bimo, lalu perlahan memudar dan menghilang di balik kepulan debu. Bimo menyadari, ini bukan sekadar kegagalan dagang. Ini adalah awal dari penagihan janji yang akan menghisap seluruh hidupnya. Langkah kaki Bimo berderap serampangan di atas tanah becek yang licin akibat sisa hujan sore tadi. Napas pemuda itu memburu, pendek-pendek, dan terasa panas di tenggorokan. Ketakutan yang amat sangat telah melumpuhkan logika lelaki itu. Di belakangnya, suara amarah penduduk desa masih terdengar samar. Namun kengerian yang menunggu di depannya jauh lebih nyata dan dingin. Tujuan pelarian sang penjual jajanan hanya satu: kebun bambu wulung. Di bawah rimbunnya batang-batang bambu yang bergoyang tertiup angin malam, lelaki itu jatuh berlutut. Tanah yang lembab mengotori celananya, namun Bimo tidak peduli. Sepasang matanya liar, menatap kegelapan, mencari sosok yang telah memberinya kemakmuran sekaligus kehancuran. "Nyai Sekar, muncullah!" "Saya mohon maaf," teriak Bimo. Suaranya parau dan pecah. "Saya khilaf, Nyak. Pesanan itu sangat banyak. Saya hanya terlambat beberapa jam." Kesunyian yang mencekam menjadi jawaban awal. Hanya suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti ratusan lidah yang sedang berbisik mengejek. Tiba-tiba, suhu di tempat itu merosot tajam. Kabut putih yang tebal mulai merayap dari balik rumpun-rumpun bambu, menyelimuti permukaan tanah hingga setinggi pinggang. Dari balik kabut tersebut, sosok Sekar muncul. Namun, kecantikan yang dulu memikat, kini telah menguap. Gadis itu berdiri dengan tubuh yang kaku. Kain kebaya hijaunya tidak lagi terlihat anggun, melainkan kompen camping dan dipenuhi noda hitam yang berbau busuk. Wajah pualam yang dulu mempesona, kini terbelah. Bagian pipi kirinya telah luruh, memperlihatkan gusi pucat dan jiji-jiji
yang tampak memanjang dan tajam. Keterlambatan manusia adalah penghinaan bagi kami, Bimo. Suara Sekar bergema, kini tidak lagi merdu, melainkan terdengar seperti suara kayu yang patah. Saya akan menggantinya. Esok malam, saya bawakan sesaji 2 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat, ratap Bimo sambil mencoba meraih ujung kebaya sang gadis bunian. Namun, sebelum jemarinya menyentuh kain itu, tangan Sekar yang pucat dan dipenuhi kuku hitam panjang melesat maju, mencengkeram leher Bimo dengan kekuatan yang mustahil dimiliki seorang gadis. Bimo terangkat dari tanah. Oksigen seakan menghilang dari paru-parunya. Mata merah Sekar menatap tepat ke dalam pupil mata Bimo yang membelalak ketakutan. Janji. Kami tidak mengenal tawar-menawar. Kau telah mencicipi manisnya dunia lewat tanganku. Kini kau harus membayar pahitnya dengan ragamu, desis Sekar. Sosok gaib itu melepaskan cengkeramannya, membuat Bimo jatuh tersungkur. Saat menyentuh tanah, lelaki itu merasakan rasa sakit yang luar biasa menusuk dari dalam kulitnya. Di bawah cahaya rembulan yang remang, Bimo melihat kengerian yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Dari pori-pori lengannya, mulai muncul tunis-tunas kecil berwarna hijau pucat. Bukan bulu halus, melainkan surat-surat kayu yang keras dan tajam mirip sembilu bambu. Rasa sakitnya seperti ribuan jarum yang dipanaskan, lalu ditusukkan serentak ke seluruh syaraf. Bimo menjerit, namun suaranya hanya menjadi erangan tertahan. Tubuh pemuda itu mulai melengkung kaku, sementara kulitnya perlahan-lahan berubah warna menjadi hijau keabuan yang keras. Sekar hanya berdiri mematung, menatap penderitaan korbannya dengan senyum yang mengerikan, sebelum perlahan menghilang bersama kabut yang mulai menipis. Gubuk mewah Bimo yang baru saja dibangun, kini terasa seperti kuburan. Di tengah ruangan, sang pemuda tergeletak di atas ranjang jati. Tubuhnya ditutupi kain jarik tipis yang basah oleh keringat dan nanah. Setiap kali lelaki itu bernapas, rintihan perih lolos dari bibirnya yang membiru. Di sudut-sudut persendiannya, sembilu bambu yang tajam terus tumbuh menembus daging, membuat setiap gerakan kecil menjadi siksaan yang tak tertahankan. Ibunda Bimo yang malang tidak berhenti menangis. Wanita tua itu telah memanggil dukun desa yang paling disegani. Mbah Rono, lelaki tua dengan sorban kusam itu, duduk di samping tempat tidur Bimo, membakar kemenyan yang asapnya menggulung-gulang memenuhi ruangan. Bau wangi pandan yang dulu menjadi kebanggaan kini telah sirna, berganti dengan bau anyir yang membuat Mbah Rono berkali-kali menggelengkan kepala. Ini bukan penyakit biasa, Nduk, ujar Mbah Rono kepada Ibu Bimo dengan suara rendah dan berat. Anakmu sudah menanam akar di alam yang salah. Mbah Rono memejamkan mata, merapalkan dua-dua kuno yang terdengar seperti dengungan lebah. Tak lama kemudian, sang dukun membuka matanya, menatap Bimo dengan tatapan penuh keprihatinan. Bimo, dengarkan aku baik-baik jika kau masih ingin bernapas esok pagi, perintah Mbah Rono. Bimo hanya bisa mengedipkan mata. Air mata kesakitan mengalir di sudut matanya. Pandan yang kau gunakan selama ini, tahukah kau dari mana asalnya? Tanpa menunggu jawaban, Mbah Rono melanjutkan. Itu bukan sekadar tanaman, itu adalah pandan sukma. Di alam bunian, mereka menggunakan daun itu untuk memanen energi kehidupan. Setiap manusia yang memakan jajananmu, sebenarnya mereka sedang memberikan sebagian umur dan kekuatan hidup mereka untuk diberikan kepada penghuni kebun bambu itu melalui perantaramu. Kebenaran itu menghantam Bimo lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Bayangan wajah-wajah pelanggannya yang tampak lesu, pucat, dan kehilangan semangat hidup setelah makan jajanannya kini terlintas di benak. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia timbun selama ini adalah hasil dari mencuri kehidupan orang-orang desa dan tetangganya sendiri. Ia bukan sekadar pedagang sukses. Ia adalah alat bagi Sekar untuk memangsa sukma manusia. Sekar tidak memberimu kekayaan secara cuma-cuma, lanjut Mbah Rono sambil memercikan air suci ke arah luka-luka. Bimo, dia menggunakan keserakahanmu untuk membuat ladang makanan baginya. Dan ketika kau melanggar janji, dia tidak hanya berhenti mengambil sukma pelangganmu, tapi kini dia mulai memanen sukmamu sendiri. Mbah Rono berdiri, berjalan menuju dapur yang masih meninggalkan sisa-sisa tepung dan gula. Di sana,
Sang dukun melihat ribuan benang hitam tak kasat mata yang masih menjulur dari panci-panci besar milik Bimo, membentang jauh menembus dinding menuju Rame-Rama, penduduk di desa tersebut. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini, namun harganya sangat mahal, kata Mbah Rono sambil menatap tajam ke arah Bimo. Kau harus memutus ikatan itu secara fisik dan batin. Seluruh harta yang kau dapatkan dari keringat orang lain yang kau curi sukmanya harus dikembalikan ke tanah asalnya. Jika ada satu keping emas saja yang kau simpan karena rasa sayang, maka nyawamu akan tetap menjadi milik penunggu kebun bambu itu. Malam itu, di bawah bimbingan Mbah Rono, dimulailah proses ritual pembersihan yang mencekam. Bimo harus merangkak keluar dari tempat tidur, menyeret tubuhnya yang kaku menuju lubang yang digali di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Di sana, tumpukan uang dan perhiasan emas hasil dagangannya harus dikuburkan kembali. Setiap kali satu keping emas dilemparkan ke dalam lubang, Bimo merasakan sembilu bambu di tubuhnya, seolah dicabut paksa dengan tang panas. Hutan bambu di kejauhan mulai bergemuruh. Angin besar datang menerjang, membawa suara jeritan wanita yang murka. Sekar tidak akan membiarkan budaknya lepas begitu saja. Langit di atas desa Karangasem seolah terbelah oleh kilatan petir yang menyambar tanpa henti. Namun suara guntur tak mampu meredam deru angin yang menghantam rumpun bambu di kejauhan. Di halaman rumah yang baru saja ia banggakan, Bimo bersimpuh dengan tubuh yang bergetar hebat. Rasa sakit yang menjalar dari sembilu bambu di bawah kulitnya kini mencapai puncak. Terasa panas seperti cairan timah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Mbah Rono berdiri tegak di depan lubang galian yang menganga. Tangan sang dukun memegang erat tongkat kayu hitam yang ujungnya dibungkus kain kuning kusam. Asap kemenyan membubung tinggi, terpilin-pilin ditiup angin, membentuk bayangan-bayangan ganjil di udara yang lembab. Di dalam lubang itu, tumpukan uang kertas, perhiasan emas, dan kain-kain sutra mahal telah dilemparkan. Segala manifestasi dari keserakahan Bimo harus kembali menjadi tanah. Cepat Bimo, masukkan keping terakhir itu, perintah Mbah Rono dengan suara yang menggelegar di antara deru badai. Tangan Bimo yang kini bersisik keras seperti batang bambu merogoh saku bajunya. Di sana tersisa satu keping koin emas murni, hasil keuntungan pertama yang ia dapatkan. Hatinya sempat mencelos. Ada secuil rasa tidak rela yang masih mengakar di sudut jiwanya. Namun, saat ia ragu, sebuah jeritan melengking dari arah kebun bambu membuat bulu kuduknya berdiri. Sekar muncul di batas cahaya lampu minyak. Wujudnya kini sepenuhnya mengerikan. Tubuh gadis itu memanjang secara tidak alami. Anggota geraknya manak nakuk, seperti ranting patah. Wajahnya yang hancur menatap Bimo dengan dahaga yang luar biasa. Di belakang sosok itu, muncul banggen-bianggen hitam lain para penghuni bunian yang selama ini memanen sukma manusia lewat perantaraan jajanan Bimo. Mereka merasa ladang makanan mereka sedang dihancurkan. Kembalikan, milik kami. Bisikan itu terdengar seperti gesekan ribuan daun kering yang menusuk telinga. Angin kencang tiba-tiba menerjang, mencoba memadamkan api dupa dan menumbangkan tubuh ringkih Mbah Rono. Sang dukun menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dia bukan milikmu lagi, penghuni kegelapan. Perjanjian ini batal demi hukum alam yang kau langgar sendiri. Mbah Rono mulai merapalkan mantra suci dengan nada yang semakin tinggi. Cahaya kebiruan samar mulai memancar dari tongkatnya, menciptakan pagar gaib yang menahan gempuran makhluk-makhluk itu. Bimo, dengan sisa tenaga yang ada, melemparkan koin emas terakhir ke dalam lubang. Seketika, bumi seolah bergetar. Tanah di dalam lubang itu mulai bergerak sendiri, menimbun seluruh harta Bimo secepat kilat. Bersamaan dengan itu, jeritan sekar meledak, memekakan telinga hingga Bimo jatuh pingsan. Rasa sakit di sekujur tubuh sang pemuda mendadak lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang luar biasa. Sembilu-sembilu bambu yang tadinya menembus dagingnya mulai layu dan rontok menjadi abu hitam, meninggalkan bekas luka parut yang akan ia bawa seumur hidup. Pertarungan energi itu berakhir dengan ledakan sunyi. Makhluk-makhluk bunian itu terseret kembali ke dalam kegelapan kebun bambu. Siliolahlah ditarik oleh rantai tak kasat mata. Mbah Rono jatuh terduduk. Napas lelaki tua itu tersengal-sengal,
Namun sorot matanya menunjukkan kemenangan yang getir. Beberapa bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Desa Karangasem perlahan kembali ke ritme hidupnya yang membosankan, namun aman. Rumah mewah Bimo kini kosong melompong. Sebagian bangunannya roboh, karena tidak ada lagi energi gaib yang menopangnya. Penduduk desa menganggap tempat itu terkutuk. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menjarah sisa-sisa kayu yang ada di sana. Bimo kini kembali menjadi orang biasa. Tubuh lelaki itu tidak lagi tegap seperti dulu. Kaki kanannya sedikit pincang, dan kulit lengannya dipenuhi parut putih yang menyerupai gurat-gurat bambu. Tak ada lagi aroma pandan yang memabukkan dari gubuknya. Setiap hari, ia bekerja sebagai buruh panggul di pasar kecamatan. Memanggul karas-karas beras yang berat demi segenggam uang koin yang halal. Ibunya masih setia mendampingi, meskipun wanita tua itu kini lebih banyak diam dan sering terlihat berdoa di sudut rumah. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang ekstrem. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bimo bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang orang-orang tak bermata yang mengunyah jajanannya. Suatu sore, saat Bimo berjalan pulang melewati pinggiran kebun bambu wulung, langkahnya terhenti. Kebun itu kini dipagar tinggi oleh warga atas saran Mbah Rono. Suasananya sangat hening. Tidak ada lagi suara kriet yang mengundang rasa ingin tahu. Hanya ada desis angin di antara pukuk-pukuk bambu hijau. Namun, saat sinar matahari mulai memudar di ufuk barat, Bimo mencium sesuatu. Bukan bau anyir darah, melainkan aroma pandan yang sangat tipis, nyaris tak terasa. Aroma itu seolah memanggil memori tentang kejayaan singkat yang pernah ia miliki. Lelaki itu menoleh ke arah rimbunnya bambu. Di balik sela-sela batang hitam yang rapat, ia seolah melihat selembar kain hijau lumut yang berkibar tertiup angin. Sebuah suara halus, semilir seperti bisikan bayangan, menyapa benaknya. Manisnya belum benar-benar hilang, Bimo. Kami akan selalu menunggumu lapar kembali. Bimo memejamkan mata rapat-rapat. Ia tidak menoleh lagi. Dengan langkah pincang yang dipercepat, ia meninggalkan tempat itu. Menuju cahaya lampu minyak di rumahnya yang mungil, ia menyadari bahwa keserakahan adalah benih yang bisa tidur dalam waktu lama, namun tak pernah benar-benar mati. Kini, setiap kali ia melihat daun pandan, Bimo akan bergidik ngeri. Baginya, rasa manis yang paling nikmat di dunia ini bukanlah yang didapat dari perjanjian gaib, melainkan rasa tenang dari jiwa yang tidak berutang pada kegelapan. Kebun bambu itu tetap berdiri di sana, menjadi monumen bisu tentang seorang pemuda yang hampir kehilangan kemanusiaannya demi piring emas yang ternyata berisi tanah kuburan.